Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Calisa Alia Mukbita dari SMK Negeri 7 Bandung. Dalam video ini, saya akan meresensi sebuah buku yang sudah saya baca. Nah, dalam memanfaatkan literasi digital, saya menggunakan aplikasi Candil yang dikelola oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Jawa Barat untuk mendapatkan buku dan membacanya secara gratis. Lalu bisa dibuka dengan fleksibel di mana saja dan kapan saja. Buku yang akan saya resensi berjudul Literasi Digital yang ditulis oleh Wiputra Cendana, Handrezi Dania Hasnin, Dini Deswari, Izhar, Rismayani, Dedi Arianto, Bayu Rianto, serta Rahmawida Putri. Buku ini diterbitkan oleh Nuta Media pada tahun 2022 dengan jumlah 100 halaman. Di era digital saat ini, saya memandang bahwa semua hal bisa dilakukan dengan mudah berkat adanya bantuannya teknologi. Maka inilah yang menjadi alasan saya memilih buku ini dikarenakan judulnya yang begitu menarik sehingga membuat saya penasaran mengenai apa dan bagaimana literasi digital itu. Buku ini terdiri atas 8 bab yang menjelaskan mulai dari urgensi literasi digital, tantangan dan peluang literasi digital, generasi literasi digital natives, kebudayaan digital, keamanan digital, hingga etika dalam digital. Dan yang paling saya soroti setelah membaca buku ini, ternyata memang benar bahwa sudah tidak dapat dipungkiri lagi bahwasannya keadaan dunia sekarang yang nyata mulai berpindah ke dalam dunia maya. Contohnya dengan adanya dompet digital, perdagangan digital, hingga pemesanan transportasi secara digital. Hal ini membuktikan bahwa telepon pintar sudah ada dalam genggaman yang dimana dapat menjadi solusi untuk mencari alternatif jawaban. Namun nyatanya, kefleksibilitasan tersebut justru menimbulkan berbagai faktor penyebab rendahnya minat baca serta kemampuan literasi masyarakat. Contoh dari faktor tersebut antara lain, masyarakat, terutama generasi muda, yang cenderung lebih terbiasa mengonsumsi konten yang padat, singkat, sensasional, serta menghibur. Hal ini membuat mereka menjadi kesulitan untuk membaca teks yang panjang, kompleks, atau konten yang bersifat edukatif dan reflektif. Permasalahan tersebut sebenarnya dapat diatasi dengan berbagai cara, seperti halnya dengan adanya dukungan dari tenaga pendidik sebagai garda terdepan untuk memberikan pendampingan yang berkelanjutan kepada remaja atau pelajar dalam berbagai pelatihan mengenai literasi digital, atau dapat dengan cara bersosialisasi atau mensosialisasikannya secara langsung kepada masyarakat agar memaksimalkan teknologi digital untuk hal-hal yang lebih produktif. Dengan memaksimalkan teknologi digital secara positif, maka akan membuka peluang untuk mengembangkan kemampuan literasi masyarakat melalui bahan bacaan atau buku digital tanpa menyingkirkan buku atau materi cetak. Dengan demikian, masyarakat dapat mengakses berbagai informasi serta pengetahuan di mana saja dan kapan saja, sehingga pengetahuan dapat menjadi sumber terbuka atau informasi yang luas bagi masyarakat atau siapa saja yang berminat untuk menekuninya. Setelah saya membaca buku ini secara keseluruhan, ternyata bukunya begitu mudah untuk dipahami dikarenakan disisipi contoh-contoh yang begitu konkret sehingga memudahkan pembaca untuk memahami isi bukunya. Namun, buku ini terlalu monoton, tidak ada visual atau gambar yang dapat menarik perhatian pembaca. Tetapi buat kalian yang menyukai dunia digital, boleh sekali untuk membaca buku ini. Demikian resensi dari buku yang sudah saya baca. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.